Ahmad Syakir menilai hadis ini sahih sebagaimana beliau ungkapkan dalam komentarnya terhadap kitab Musnad Imam Ahmad. Dari keterangan penilaian kualitas sanad di atas merupakan kelemahan Yasin tidak disepakati ulama hadis, karena ada yang menilai lemah, ada juga yang menilai sahih. Jadi sanad hadis ini bisa dijadikan pedoman menurut sebagian ulama hadis, paling tidak sebagai penopang atau penguat bagi hadis-hadis yang senada dengan matan hadis ini. Imam Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad SAW, Allah akan menjadikannya dalam satu malam agar siap memimpin umat Islam menuju perubahan ke arah yang lebih baik, penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kemakmuran. Hadis selanjutnya artinya dari Ummi Salamah radhiyallahu anhu, Al-Mahdi dari keturunanku, dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Analisis hadis Imam Al-Bukhari dari Ibu Adi melemahkan perawi yang bernama Ziyad bin Bayan dalam sanad hadis ini. Namun hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan sehingga menjadi kuat. Oleh karenanya Imam Al-Bagawi dalam kitab Masabih As-Sunnah menyatakan hadis ini hasan. Kualitas sanad hadis ini diperselisihkan ulama. Ada yang menyatakan lemah, ada pula yang menilai hasan. Jadi boleh dijadikan sebagai dalil bagi sebagian pendapat ulama hadis. Imam Mahdi dari anak keturunan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Hadis selanjutnya artinya tidak akan hancur dunia dan berakhir sampai seorang laki-laki yang memimpin dari keluargaku, namanya sama dengan namaku. Dalam riwayat lain tidak akan terjadi kiamat sampai seorang laki-laki dari keluargaku memimpin manusia, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan. Analisis hadis ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmizi menilai hadis ini hasan sahih. Jadi kualitas hadis ini dapat diterima sehingga bisa dijadikan dasar hukum. Nama Imam Mahdi adalah Muhammad dan nama ayahnya adalah Abdullah. Dia akan memimpin di tengah-tengah umat Islam. Dalam masa kepemimpinannya, dunia penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Hadis ke-7 artinya dari Abdullah bin Al-Haris bin Jaz Al-Zubaydi. Ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, manusia keluar dari timur lalu mereka menyediakan kekuasaan bagi Mahdi. Analisis hadis tersebut, Imam Mahdi akan datang dari timur atau Khurasan karena di sana banyak pengikut dan pendukungnya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa manusia akan datang dari sebelah timur. Mereka akan bertemu dengan Imam Mahdi dan mereka akan menjadikannya ia pemimpin. Hadis selanjutnya yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami 7 orang keturunan Abdul Muttalib penghuni surga. Aku, Hamzah, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, dan Al-Mahdi. Analisis hadis Imam Mahdi pasti masuk surga sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Imam Mahdi keturunan Abdul Muttalib. Hadis selanjutnya yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mahdi akan keluar di atas kepalanya serban dan sertanya penyeru yang menyeru, ini Mahdi Khalifah Allah, ikutlah oleh kamu dia. Analisis hadis, Imam Mahdi memakai serban di kepalanya. Ada orang yang bersamanya atau pengawalnya yang memberitahu kepada manusia bahwa ia adalah Imam Mahdi agar manusia mengikutinya. Imam Mahdi adalah Khalifah Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mahdi akan keluar
dan malaikat di atas kepalanya ada yang menyeru, sesungguhnya ini adalah Mahdi, ikutilah oleh kamu dia. Analisis hadis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Imam Mahdi akan muncul didampingi malaikat, dan malaikat itu berkata, ini adalah Imam Mahdi, kamu ikutilah dia. Hadis selanjutnya yang artinya dari Abi Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi berdahi lebar, hidung mancung, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Ia berkuasa 7 tahun. Analisis hadis. Dari hadis ini dijelaskan bahwa Imam Mahdi berdahi lebar dan hidungnya mancung. Dia akan menegakkan keadilan sehingga kedamaian dan kesejahteraan terjadi di muka bumi. Dia memimpin dunia selama 7 tahun lamanya. Hadis selanjutnya yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'bah. Ia berkata, aku mendengar Zaid al-Ami berkata, aku mendengar Abu As-Siddiq An-Naji menceritakan dari Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, kami takut bahwa ada setelah Nabi kami terjadi suatu kejadian. Maka kami bertanya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya pada umatku ada Al-Mahdi. Ia muncul dan hidup selama 5 atau 7 atau 9. Zaid ragu. Lalu kami bertanya, apakah itu? Ia berkata, tahun. Sabda Nabi, maka datang kepadanya seorang laki-laki. Lalu ia berkata, wahai Mahdi, berikanlah kepadaku, katanya. Lalu ia datang kepadanya membawa sesanggupnya di dalam kainnya. Analisis hadis. Imam Mahdi keluar dan hidup memimpin umat Islam selama antara 5 sampai 9 tahun, meskipun riwayat yang lebih banyak menyebutkan 7 tahun. Hadis selanjutnya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, di baiat Al-Mahdi di antara rukun dan makam, dia membangunkan yang tidur dan tidak ada pertumpahan darah. Analisis hadis. Manusia akan membaiat Imam Mahdi ketika dia sudah datang. Tempat pembaiatan itu di dalam Masjidil Haram antara rukun dan makam Ibrahim alaihissalam. Semua orang akan datang menemuinya dan tidak ada kerusuhan pada waktu itu. Hadis selanjutnya yang artinya dari Qatadah, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, Imam Mahdi keluar dari Madinah menuju Makkah, lalu manusia keluar menujunya, lalu mereka membaiatnya di antara rukun dan makam. Sebenarnya ia tidak suka. Analisis hadis. Imam Mahdi datang dari arah Madinah menuju Makkah, lalu manusia juga mendatanginya untuk berbaiat kepadanya. Tempat pembaiatan itu di dalam Masjidil Haram antara rukun dan makam Ibrahim alaihissalam, meskipun Imam Mahdi tidak suka dibaiat. Hadis selanjutnya menceritakan kepada kami Abdullah, menceritakan kepada ayahku, menceritakan kepada kami Waqi dan Syarif dari Ali bin Zaid dari Abi Kilabah dari Sauban. Ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila kamu melihat bendera hitam telah datang dari arah Khurasan, maka datangi oleh kamu, maka sungguhnya ada padanya Khalifah Allah Al-Mahdi. Analisis hadis. Suhaib Al-Arnaud menilai sanad hadis ini lemah, namun dalam kitab fikih At-Tauhid karya Muhammad Mushilihi, hadis ini sahih. Imam Mahdi akan datang dengan tanda ada bendera hitam yang mengiringinya. Beliau datang dari arah Khurasan. Nabi SAW perintahkan untuk mendatangi dan berbaiat kepadanya. Hadis selanjutnya yang artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Ahmad bin Yusuf. Keduanya berkata, menceritakan kepada kami Abdul Razak dari Sufyan As-Sauri dari Khalid Al-Hazza dari Abi Kilabah dari Abi Hasma Ar-Rahbi dari Sauban. Ia berkata, bersabda Rasulullah SAW,
Maka apabila kamu melihatnya, baiat kamulah dia sekalipun merangkak di atas salju untuk mendatanginya, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Analisis terhadap hadis tersebut dalam kitab Al-Zawaid dijelaskan bahwa sanad hadis ini sahih, perawinya siqat atau terpercaya. Imam Hakim menilai hadis ini sahih atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Az-Zahabi menilai hadis ini dalam kitab At-Taskhis sesuai dengan syarah Imam Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan di atas bahwa sanad hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil perintah membayar Imam Mahdi sekalipun harus merangkak di atas salju untuk menjumpainya. Hadis selanjutnya yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, Isa akan turun. Lalu ia berkata, pemimpin mereka Al-Mahdi, mari sholat bersama kami. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, ingatlah sesungguhnya sebagian kamu atas sebagian yang lain menjadi amir karena Allah memuliakan bagi umat ini. Dalam riwayat lain, tidak, sesungguhnya sebagian kamu pemimpin bagi yang lain. Analisis hadis, sanad hadis ini ditulis Imam Al-Haris dalam musnadnya. Telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abdul Karim, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Akil dari ayahnya, dari Wahab bin Munahdi dari Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam kitab Al-Manaf Al-Munif dinilai sebagai hadis yang baik, jayyid. Jadi dari sisi sanad hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, lalu Imam Mahdi meminta beliau untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah, namun beliau menolak dan menyuruh Imam Mahdi menjadi imam sholat. Jadi dapat disimpulkan beberapa hadis yang telah saya bacakan, yang telah saya ungkapkan tadi. Yang pertama, dari kualitas sanad hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi ada yang sahih, hasan, dan lemah. Ulama hadis tidak semua menilai hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi lemah dan atau palsu. Sanad hadis yang sahih dan hasan dapat dijadikan, diterima dan dijadikan sebagai dalil. Adapun sanad yang lemah bisa dijadikan penopang atau penguat, syahid dan itibar. Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah. Dia berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, ahli bait dari anak Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Imam Mahdi berwajah cerah, dahinya lebar, giginya rapi. Dia memakai serban. Ada malaikat yang menyertainya dan memperkenalkan kepada manusia bahwa dia adalah Imam Mahdi, Khalifah Allah. Dia akan datang dari arah timur Khurasan. Ada riwayat yang mengatakan ia datang dari Madinah menuju Makkah. Manusia akan berbayat kepadanya di antara rukun dan makam di dalam Masjidil Haram. Bendera-bendera hitam akan mengiring kedatangannya. Umat Islam diperintahkan untuk berbayat kepadanya sekalipun harus merangkak, karena dia adalah Khalifah Allah. Sebelum kedatangannya, dunia ini penuh dengan kezaliman, kerusakan, dan ketidakadilan. Namun setelah beliau memimpin dunia penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Masa kepemimpinannya antara 7 sampai 9 tahun. Setelah itu akan terjadilah kiamat. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dan salat berjamaah, yang salah satu jamaahnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman setelah Imam Mahdi muncul dan memimpin umat Islam. Demikian saja hadis-hadis tentang Imam Mahdi dan analisis hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.